Bunda Maruli Pongilatan dalam suatu program yang dirancang oleh Sekolah Sahabat Dewasa Jemaat Taman Harapan Jakarta. Dan pada saat ini saya akan membawakan ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat yang ketujuh dalam triwulan yang pertama dengan judul ialah Kekalahan Bangsa Asyur. Dan sebagai ayat inti dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini terdapat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-37 ayat 16 yang berkata, "Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah, segala kerajaan di bumi, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi." Dan demikianlah ayat inti dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita. Pada pelajaran Sekolah Sahabat kali ini, kita akan berfokus pada Yesaya pasalnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-39, di mana senter pada pelajaran Sekolah Sahabat ini ditujukan secara langsung melalui Raja Hizkia yang adalah merupakan raja dari kerajaan Yehuda dan Raja Sanherib yang adalah merupakan kerajaan Asyur. Untuk lebih lanjutnya, mari kita akan perhatikan pelajaran Sekolah Sahabat ini secara tahap demi tahap. Adapun poin penting yang akan kita lihat dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita kali ini ialah, yang pertama, kita akan melihat bagaimana pemberontakan Hizkia terhadap Raja Sanherib. Yang kedua, kita akan melihat bagaimana Raja Hizkia berupaya melawan propaganda yang dilakukan Asyur kepada Yehuda. Dan selanjutnya ialah yang ketiga, kita akan melihat bagaimana Hizkia berpaling pada Allah dan memohon doa melalui perantaran Nabi Yesaya. Dan yang terakhir, kita akan melihat bagaimana di akhir dari kisah pelajaran Sekolah Sahabat ini, kita akan melihat bagaimana kisah dari kerajaan Yehuda yang dipulihkan oleh Allah. Kita akan masuk dalam poin yang pertama. Ketika Ahaz yang tidak setia, Ahaz ini adalah merupakan ayah dari Hizkia. Jadi ketika Ahaz, ayah dari Raja Hizkia ini, dia tidak setia, dan pada saat anaknya menggantikan dia, Hizkia harus mewarisi sebuah kerajaan yang telah kehilangan kemerdekaan. Mengapa hal ini terjadi? Karena disebabkan oleh kesalahan dari ayahnya ketika memimpin menjadi seorang raja. Nah, hal inilah yang membuat kerajaan Yehuda membeli bantuan dari bangsa Asyur. Bantuan ini ialah merupakan bantuan untuk melawan pasukan Aram dan Israel Utara. Sehingga hal inilah yang menyebabkan Yehuda harus membayar uang perlindungan kepada kerajaan Asyur kala itu. Dan saat dimana ketika ada pergantian, inilah dimulai menjadi titik dimana Raja Hizkia melihat ini adalah sebuah kesempatan yang baik untuk memberontak. Sehingga kala itu Raja Hizkia dia menyusun strategi yang baik di dalam perkara peperangan. Dia menyusun strategi melalui tentara-tentaranya, dia memperkuat benteng-bentengnya, dan dia juga meningkatkan keamanan pasukan ke Yerusalem. Yang kala itu Yerusalem juga adalah merupakan ibu kota dari kerajaan Yehuda ini. Tak hanya dari segi militer saja yang diperkuat maupun organisasi yang diperkuat, akan tetapi Hizkia juga menyediakan kepemimpinan rohani dalam upaya meningkatkan moral umatnya, dan ini tentunya baik. Hal ini dipandang baik oleh Hizkia. Mengapa dia melakukan hal demikian? Karena hal ini dipersiapkan Hizkia untuk menghadapi kemungkinan pengepungan oleh Sanherib Raja Asyur dan pasukannya kala itu. Jadi itu adalah strategi yang dirancang oleh Raja Hizkia kala itu untuk menghadapi pasukan dari Raja Sanherib ini, orang-orang Asyur. Nah, selanjutnya poin yang kedua ialah saat dimana ketika Sanherib dia berupaya untuk melancarkan propaganda kepada Yerusalem, kepada penduduk Yerusalem. Sanherib memiliki tujuan ialah ia ingin mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Dan ini adalah merupakan hal yang lumrah saat dimana ketika zaman dahulu kala yang mereka cari termasuk Raja Asyur ialah kekayaan dan kekuasaan. Dan hal yang Raja Sanherib lakukan ialah dia mengirim salah satu pegawai tingginya yang bernama Rabshakeh. Nah,
Rabshakeh ini adalah merupakan panglima tinggi dari kerajaan Asyur. Dan Rabshakeh ini, dia bukanlah orang yang bodoh, melainkan orang yang cerdas. Dan strategi yang dia lakukan adalah dia membujuk penduduk Yehuda untuk menyerah dan menyerahkan Yerusalem kepada Asyur. Karena Rabshakeh ini, dia sudah berpengalaman sebelumnya untuk menaklukkan Israel Utara. Kira-kira seperti itu. Nah, berikut adalah merupakan argumen-argumen yang dilontarkan oleh Rabshakeh dengan tujuan untuk menaklukkan Yerusalem. Ialah, yang pertama, Asyur memiliki pasukan-pasukan hebat. Jadi diceritakan bahwa Asyur adalah pasukan yang tak terkalahkan, pasukan-pasukan yang hebat, dipimpin oleh para petinggi-petinggi tentara yang luar biasa dan sebagainya. Yang kedua, hal yang diceritakan kepada rakyat Yerusalem juga ialah bagaimana diceritakan bahwa kerajaan Asyur telah menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Yerusalem. Dan ketika Asyur ingin menaklukkan Yerusalem, itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Menarik di sini. Jadi ini Rabshakeh berusaha untuk menyudutkan orang-orang Yerusalem. Diangkat-angkatlah ini betapa hebatnya kerajaan Asyur ini. Tak hanya sampai di situ. Argumen-argumen juga yang dilontarkan oleh Rabshakeh ialah dia menyalahkan tindakan Raja Hizkia. Kita tahu bersama bahwa Raja Hizkia adalah merupakan raja reformasi yang dia menghancurkan penyembahan-penyembahan dari Allah yang tidak benar, ya kan? Allah-Allah sesembahan orang-orang Baal-Baal seperti itu diganti dengan penyembahan kepada Allah yang benar dan berpusat kepada di Yerusalem. Dan hal inilah yang menjadi peluang Rabshakeh. Dia menyalahkan segala tindakan yang dilakukan oleh Raja Hizkia kala itu, karena telah menghancurkan tempat-tempat pengorbanan dan memusatkan peribadatan itu di Yerusalem. Sehingga Rabshakeh melontarkan atau melancarkan sebuah ancaman di mana bahwa Raja Hizkia itu telah dikutuk. Perbuatan Raja Hizkia telah dikutuk dan membuat Yerusalem telah diserahkan kepada Asyur. Dan tentunya inilah yang membuat pertahanan Hizkia kala itu diserang habis-habisan oleh kerajaan Asyur ini. Pada poin yang ketiga, kita akan masuk bagaimana kita akan melihat Sanherib dengan tajam. Dia menyerang pertahanan terkuat Hizkia, yaitu apa? Iman kepada Allahnya. Jadi begitu sangat gencarnya tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh Sanherib ya melalui Rabshakeh kepada Hizkia dan penduduk yang ada di Yerusalem. Gunanya apa? Untuk merebut Yerusalem dari tangan kerajaan Yehuda. Wah, begitu sangat berkabung Raja Hizkia dalam kesusahannya. Dia sangat frustasi yang begitu sangat. Jadi kala ini dia merasakan frustasi yang sangat berat. Tapi baiknya adalah saat dimana ketika Raja Hizkia mengalami frustasi yang berat, dia tidak mencari hal-hal yang lain. Dia tidak melakukan hal-hal yang bodoh atau hal-hal yang salah. Yang dia lakukan, yang menarik dalam pelajaran sekolah sahabat ini adalah dia berpaling pada Allah dengan penuh kerendahan hati dan memohon doa pengantaran Nabi Yesaya yang nasihatnya selalu diabaikan oleh ayahnya kala itu. Dan Yesaya meramalkan bahwa Sanherib akan mendengar kabar yang mengalihkan perhatiannya dari serangan terhadap Yehuda dan ini akan segera digenapi. Hizkia tidak menyerah begitu saja. Ia memohon kepada Allah untuk menunjukkan siapa Allah yang sebenarnya, supaya kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Tuhan Allah orang Ibrani saja, hanya Allah Yehuda saja yang sendiri adalah Tuhan. Yang itu tercatat dalam Kejadian Yesaya 37 ayatnya yang ke-20. Dan Yesaya 37 ayat 16 mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang bertata di atas kerubin. Artinya kedudukan Allah sangatlah tinggi dan dia percaya bahwa Allah yang mampu, Allah yang hebat, yang akan sanggup dan mampu melawan Raja Asyur ini. Dan di akhir dari kisah ini bagaimana kita akan melihat Allah menjawab doa dari Raja Hizkia ini. Allah menampar kesombongan dari
Raja Asyur, ya, di mana Raja Asyur telah merendahkan Allah yang maha tinggi, maka Allah menampar ini Raja Asyur ini dengan apa? Allah mengirim malaikatnya dan membunuh pasukan kerajaan Asyur sebanyak 185.000, dan hal inilah yang menyebabkan Sanherib Raja Asyur ini tidak memiliki pilihan selain kembali ke rumah dan menantikan ajalnya. Bahkan di dalam buku Alpha Omega jilid 4 halaman 295 pun Ellen White menuliskan, Allah Ibrani telah mengalahkan kesombongan orang Asyur. Kehormatan Tuhan telah dipertahankan di hadapan bangsa-bangsa di sekeliling, dan kesukaan kudus memenuhi hati orang banyak di Yerusalem. Seandainya saja kala itu jika Sanherib berhasil menaklukkan Yerusalem, maka penduduknya akan diasingkan dan Yehuda akan kehilangan identitasnya, sehingga tidak akan ada bangsa Yahudi yang olehnya Mesias akan dilahirkan. Namun Allah tidak membiarkan hal itu terjadi dan tetap membiarkan pengharapan itu tetap hidup, yakni suatu rencana keselamatan akan kedatangan Mesias kelak. Dan di akhir dari kisah pelajaran sekolah Sabat ini, segera setelah Allah membebaskan Hizkia dari tangan Sanherib Raja Asyur ini, keadaan Yehuda dipulihkan atas tindakan Ahaz, ayah Hizkia, yang membuat Yehuda bermasalah dengan Asyur kala itu. Allah memulihkan Yehuda, Allah menguatkan Raja Hizkia dan menyelamatkan kerajaan Yehuda. Sangat menarik pelajaran Sahabat ini. Dan sebagai kesimpulan dari pelajaran Sahabat ini ialah, pertama, hai umat-umat Tuhan dimanapun berada, berhentilah mengandalkan diri sendiri, gantinya mengandalkan Tuhan. Yang kedua ialah, perkuat benteng kerohanianmu dari segala tipu muslihat iblis yang berusaha untuk menarik engkau daripada kasih Allah yang sesungguhnya. Yang ketiga ialah, hati-hati dengan kesombongan, karena kesombongan adalah awal dari kehancuran, sama seperti kerajaan Asyur dihancurkan karena kesombongannya. Dan yang keempat ialah, bertanya pada yang berpengalaman dan berdoa adalah pilihan yang terbaik saat tiada jalan terbaik. Karena kenapa? Karena doa adalah jalan keluar yang terbaik. Dan sama halnya dengan Hizkia, dia meminta petunjuk dari nabinya, dia meminta petunjuk dari Yesaya, dan Yesaya menunjukkan jalan keluar yang terbaik. Melalui perantaran Allah, kerajaan Asyur dikalahkan. Dan yang terakhir, kesimpulan terakhir ialah, milikilah pengharapan bahwa Yesus akan datang segera yang kedua kali, dan bersiaplah untuk menantikan waktu itu. Karena kekalahan Asyur, Allah membiarkan kerajaan Yehuda tetap bertahan, karena dari situ ada sebuah rencana di mana bahwa nubuatan akan datang kelak seorang Mesias yang akan menuntun umatnya kepada kemenangan. Kiranya melalui pelajaran sekolah Sabat ini akan senantiasa menuntun kita kepada kesetiaan kepada Tuhan. Marilah kita tetap setia dan sedia dalam mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa nama Tuhan Yesus.